Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Andrian Saputra dengan NIM 24523014. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan atau evolusi deployment dan konfigurasi server dari era tradisional sampai era modern berbasis Kubernetes. Nah, era yang paling awal itu yaitu era tradisional dengan manual configuration dari tahun 1990 sampai 2010. Dulu di aplikasi itu berarti login SSH ke server, install package manual, edit konfigurasi satu persatu, copy file via FTP atau SCP, dan restart service manual. Jika ada 10 server, maka akan diulangi 10 kali. Nah, kalau ada 100 server, maka akan diulangi 100 juga. Nah, masalah utamanya itu konfigurasinya itu beda-beda antar server. Dependensi konflik, deployment lama, dan rawan kesalahan. Lalu era kedua yaitu era script otomatis dengan shell script dari tahun 2005 sampai 2013. Orang-orang mulai membuat bash script, batch script, dan Python script untuk automatisasinya itu dengan install package, copy file, dan restart service. Nah, tapi kelemahannya itu juga ada seperti tidak item poten, seperti kita menjalankannya 2 kali maka akan langsung rusak. Lalu script sulit dipahami, per server tetap harus login, dan tidak mengelola stats. Nah, lalu era berikutnya yaitu era configuration management dengan Ansible dari tahun 2010 sampai 2020. Mulai masuklah automation tools seperti Ansible, Chef, Puppet, dan SaltStack. Keuntungannya itu konfigurasinya seragam, deployment otomatis, bisa mengatur ratusan server sekaligus, tidak perlu SSH manual kecuali di awal, bisa versioning, GitOps awal. Nah, tapi di era ini masih ada masalah yang tersisa, seperti semua tetap install aplikasi langsung di server OS, konflik dependensi masih mungkin terjadi, rolling update rumit, dan scaling tetap manual. Era berikutnya yaitu era virtual machine dari tahun 2012 sampai 2017. Nah, server mulai diganti dengan virtual machine seperti VMware, VirtualBox, dan AWS EC2. Keuntungannya itu aplikasinya tidak saling bentrok, isolasinya kuat, bisa snapshot atau rollback. Nah, masih ada masalah tapi seperti untuk virtual machine itu berat. Itu membutuhkan satu OS per aplikasi, bootnya lama, pengelolaan virtual machine-nya ribet, dan tetap membutuhkan tools seperti Ansible atau Chef. Nah, lalu selanjutnya itu yaitu era kontainer dengan Docker dari tahun 2015 sampai sekarang. Nah, di era inilah muncul Docker, sebuah game changer besar. Keuntungannya itu tidak ada lagi it works on my machine, deployment lebih cepat, kolaborasi lebih mudah, dan isolasi baik tapi ringan. Masalahnya, jika kontainer banyak, seperti 100 sampai 1000 itu, maka akan terjadi banyak masalah. Scaling masih manual, restart tetap juga masih manual jika crash, dan load balancing juga masih manual. Nah, era berikutnya yaitu era container orchestration dengan Kubernetes dari tahun 2017 sampai sekarang. Nah, inilah puncaknya, itu dengan Kubernetes. Kubernetes itu mengatur scheduling container, scaling otomatis, self-healing, load balancing, service discovery, rolling updates, secret, dan config management. Keuntungannya itu infrastruktur self-managing, deployment super stabil, bisa scale global, cloud native arsitektur, cocok untuk microservice. Nah, untuk di masa depan itu kita mengharapkan bisa serverless plus Kubernetes dengan native OpenVAS. Arah perkembangannya itu kita hanya memerlukan upload fungsi infrastruktur spins up kontainer otomatis. Kita tidak mengelola node sama sekali dan Kubernetes itu hanya berada di balik layar. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.